juga ya. Waduh, gak bawa sanitizer lagi. Gimana ya? Yuk, kenapa? Ini pintunya steril gak ya? Aku tahu solusinya. Kamu mau tahu nggak cara membuat disinfektan secara mudah dan praktis? Boleh. Yuk ikutin. Yuk. Halo semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan selamat bergabung dalam pembelajaran Bahasa Indonesia. Keluar zona nyaman, terus berinovasi. Hari ini kita akan belajar tentang teks prosedur. Sebelum masuk ke materinya, mari kita simak dahulu kompetensi dasar. Pertama, menganalisis struktur dan kebahasaan teks prosedur. Yang kedua, mengembangkan teks prosedur dengan memperhatikan hasil analisis terhadap isi, struktur, dan kebahasaan. Selanjutnya adalah tujuan pembelajaran. Nah, dalam pembelajaran ini, siswa diharapkan dapat menganalisis struktur dan kebahasaan teks prosedur serta mengembangkan teks prosedur dengan memperhatikan isi, struktur, dan kebahasaan. Mari masuk materi. Apa sih teks prosedur itu? Teks prosedur adalah teks yang menyajikan langkah-langkah kegiatan atau berbagai tahapan untuk melakukan atau menghasilkan sesuatu. Tahukah kalian struktur teks prosedur? Teks prosedur dibentuk oleh ungkapan tentang yang pertama, tujuan. Berisi perihal yang akan dibahas atau dilakukan. Kedua, material. Berisi informasi alat dan bahan yang dibutuhkan. Ketiga, langkah-langkah. Berisi tahapan perincian petunjuk yang disarankan kepada pembaca terkait dengan topik yang ditentukan. Dan yang keempat, penegasan ulang. Berisi harapan atau manfaat apabila petunjuk-petunjuk tersebut dilakukan dengan baik. Sekarang, mari kita bahas ciri-ciri kebahasaan pada teks prosedur. Yang pertama, menggunakan kata-kata kerja perintah atau imperatif. Nah, kata kerja imperatif ini dibentuk oleh akhiran kan, i, dan partikel lah. 2. Menggunakan kata-kata teknis yang berkaitan dengan topik yang dibahasnya. Nah, contoh kata di bidang elektronik ini misalnya kata power, monitor, CPU, dan desktop. Ketiga, menggunakan konjungsi dan partikel yang bermakna penambahan. Yang keempat, menggunakan pernyataan persuasif. Nah, yang terakhir, menggunakan gambaran terperinci tentang benda dan alat yang dipakai termasuk ukuran, jumlah, dan warna, khususnya pada prosedur berupa resep dan petunjuk penggunaan alat. Tahukah kalian jenis teks prosedur ada 3, yaitu yang pertama, teks yang bertema kebiasaan hidup. Nah, misalnya kiat sehat di masa pandemi.
Teks yang kedua bertema penggunaan alat. Nah, misalnya cara menyalakan laptop. Yang ketiga, teks bertema aktivitas tertentu. Misalnya, cara membuat disinfektan secara praktis. Halo semuanya, kali ini kami akan membuat disinfektan. Pembuatan disinfektan bertujuan untuk membunuh virus atau bakteri yang ada di sekitar kita, termasuk coronavirus. Berikut cara pembuatan disinfektan secara mudah dan praktis. Yuk simak. Apa aja sih alat yang digunakan? Yang pertama, botol semprotan plastik. Yang kedua, gelas ukur. Yang ketiga, kain microfiber. Yang keempat, sarung tangan karet. Dan yang terakhir, masker. Bahan yang digunakan adalah cairan karbol 2 sendok makan atau 30 ml untuk 1 liter air dan air 1 liter. Yuk kita simak cara pembuatannya. Tapi sebelum pembuatnya, kita jangan lupa memakai sarung tangan karet dan masker ya. Yang pertama, tuangkan cairan karbol ke dalam wadah terlebih dahulu. Lalu tuangkan air ke dalam wadah dan aduk hingga merata. Jika sudah, aduk secara perlahan sampai cairan merata sempurna. Pindahkan cairan ke dalam botol semprotan plastik agar gampang digunakan. Lalu tutup botol dengan rapat-rapat. Dan cairan disinfektan sudah siap digunakan. Gimana? Mudah kan? Wah, mudah sekali ya, nggak sampai 10 menit udah jadi. Gimana teman-teman? Mudah bukan? Ayo ikut kami cara mengaplikasikannya ke pintu. Yuk. Begini loh ya cara mengaplikasikannya. Yang pertama, semprotkan cairan disinfektan kepada gagang pintu secara merata. Jika sudah, tunggu beberapa menit agar semua virus atau bakteri yang ada di gagang pintu menghilang. Lalu lap dengan kain microfiber agar gagang pintu bersih dan kering. Oh, begitu ya caranya. Iya, kalian juga bisa kok mencoba di rumah. Selamat mencoba. Jadi, sudah jelas belum penjelasan mengenai teks prosedur? Mudah kan? Demikianlah pemaparan mengenai teks prosedur. Terima kasih telah menyaksikan video sampai akhir. Jangan lupa selalu mencermati prosedur yang ada sebelum melakukan kegiatan. Semoga berhasil. Terima kasih. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.